We play the game or we die. Do it. We have to move. Yes, kali ini gue akan ngebahas sebuah film yang sebenarnya nih gue harapkan bisa naikin mood gue pada hari ini. Karena nih gue hari ini berasa tuh kayak lebih bad mood dan gue sore-sore ya. Jadi sore-sore gue pengen tonton film ini dengan harapan film ini bisa ngebangkitin mood gue tuh jadi naik. Judulnya adalah Escape Room. Lu gue rasa ya udah pada nonton atau belum? Gue rasa kalian pasti pada nunggu-nunggu film ini karena nih film yang pertamanya ya menurut gue ya. Ini cukup dinanti ya, maksudnya tuh dalam arti kita cukup menantikan keberadaan tuh Escape Room kedua. Karena yang di pertama ya itu kita kan ngelihat kan sebuah kayak petualangan ala-ala tuh Alice in Borderland tapi versi Amerika kalau menurut gue nih. Tapi kan kalau lihat kan di ending yang di Escape Room pertama kan kayak ngegantung gitu dan kita dibuat penasaran. Dan di Escape Room kedua ya gue langsung aja ya to the point ya. Karena jujur aja ya waktu Escape Room pertama pun juga sebenarnya bagi gue tuh nggak terlalu membekas banget. Tapi ada rasa penasaran memang di Escape Room pertama. Dan ketika gue nonton Escape Room kedua ya, yang gue harapkan ya minimal kayak Alice in Borderland. Nah kalau gue lihat dari trailer ya kayak banyak tuh permainan-permainan tuh yang menantang maut ala-ala kalau lu udah pernah nonton film Netflix yang Alice in Borderland. Gue rasa ya minimal seperti film itu deh atau series seperti film series Jepang tersebut. Ternyata pas gue udah tonton, waduh, yang ada mood gue bisa bilang ya ini makin jeblok. Jujur makin jeblok. Karena gini ya, gue ini akan review sekaligus kayak mau menjelaskan ending dari film Escape Room kedua ini. Jadi kalau gue rasa ya kalian kalau udah lupa film Escape Room pertama dan mungkin belum nonton Escape Room pertama, mood gue tuh gak masalah. Karena tuh di awal ya di menit ke 1 sampai ke 5 tuh kayak dikasih tuh kilas balik atau flashback tuh adegan-adegan yang penting di Escape Room pertama. Jadi tuh kita pas masuk ke permulaan untuk Escape Room kedua itu kayak nggak apa ya, kayak nggak bingung gitu loh. Kita kayak dikasih lihat dua orang yang lolos di Escape Room pertama ya, si Joy sama si Ben. Yang si Ben bilang ya, gue akan setia kepada orang yang telah nolong gue gitu ibaratnya. Jadi si Joy nih, jadi dia akan setia ketika si Joy itu mau kemana, terutama nih ke Escape Room kedua. Jadi adalah misi yang dimana tuh dia dapat undangan untuk menghadiri kayak permainan lagi yang dimana nih si Joy ini adalah orang yang mungkin keras kepala ya, orang yang kayak menantang maut. Dan arti gue di sini dia kayak pengen mengetahui nih atau membongkar juga nih organisasi nih yang bikin Escape Room pertama itu loh. Nah makanya nih ketika mereka sudah diundang dan ketemu sama 6 orang ya, dan dengan cara yang menurut gue tuh di awal tuh termasuk keren juga ya, tiba-tiba mereka berada di ruang kereta api dan tuh banyak setrum-setrum tuh yang menurut gue tuh ya cukup memanjakan mata ya. Tapi setelah itu menurut gue permainan-permainan menantang mautnya tuh jauh banget kalau gue bandingin sama Alice in Borderland. Kalau lu udah nonton Alice in Borderland yang di Netflix yang series Jepang itu ya, itu semua tuh terencana dengan sangat baik. Mulai dari plot ceritanya, visual efeknya juga sepertinya tuh sangat bervariasi. Cerita karakternya pun menurut gue juga cukup bagus kalau Alice in Borderland. Makanya tuh orang nunggu banget season kedua dari Alice in Borderland yang katanya tuh di akhir tahun atau awal tahun 2022. Tapi di film Escape Room kedua ini nggak seperti ubahnya menurut gue ya, kayak escape plan-nya si Sylvester Stallone tuh yang ketiga tuh nggak bagus banget menurut gue ya. Setelah yang adegan yang gue bilang tadi kereta api itu ya, semua tuh permainannya tuh kayak ibaratnya nih ya kayak remake film Escape Room pertama. Jadi gue nggak merasa tuh kayak ada sebuah pengembangan karakter atau pengembangan tuh permainan tuh yang menurut gue tuh bisa membuat adrenalin gue tuh terpacu gitu loh. Abis itu kayak permainan yang ruang yang nginjek-nginjek puzzle yang seperti di lantai itu menurut gue tuh nggak ada ubahnya tuh seperti waktu mereka ada di kereta api itu. Cuma bedanya kereta api itu listrik, yang kedua tuh ada laser.
Lalu rumah yang tiba-tiba yang seperti di pinggir pantai itu, yang seperti jeblos itu, menurutku juga nggak seperti, bedanya tuh kayak waktu pertama tuh, waktu yang di salju itu loh. Apalagi yang waktu setelah itu, yang waktu di kayak di mercusuar atau di pantai itu, yang di rumah pantai itu, yang dia masuk kulkas tuh, atau masuk ke corong itu, yang akhirnya tuh ketemu tuh kayak di ruang bawah tanah dan dia naik taksi itu, menurutku juga nggak ada yang spesial gitu loh. Yang paling gue keki ya, jujur ya, yang paling gue keki adalah yang pertama kali adegan ketika kita sudah mengetahui ini tokoh antagonisnya adalah seorang pria ini nih. Pria ini tampak menurut gue ya, secara visual di TV ya, menurut gue ya, ini sama sekali tuh nggak punya tuh aura antagonis tuh yang bikin kita tuh kayak penasaran. Awalnya nih gue pikir escape room kedua ini kayak ngungkapin tuh penjahat tuh yang memiliki organisasi tuh yang sangat kuat gitu loh, kayak komputer ataupun dari ruang angkasa atau gimana gitu, yang sangat futuristik, yang sangat canggih. Gimana caranya mereka tuh yang terdiri dari seorang bapak-bapak itu ya, sama anak buah beberapa yang dari operator itu, bisa membuat sebuah apa ya, maksudnya tuh ruangan escape room yang sangat canggih. Menurut gue itu kayak kurang masuk di akal menurut gue. Dan ini penjelasan endingnya menurut gue juga terlalu agak mengada-ngada yang ternyata nih ya. Jadi ini agak sedikit spoiler nih, kalau lu belum nonton mending stop sampai di sini. Jadi ternyata yang jahat itu ternyata adalah, maksudnya tuh ayah dan anaknya ini nih, ayah dan anaknya ini cewek nih, yang ternyata nih otak segala ilmunya, atau otak segala, kalau gue bilang ya, otak segala kayak yang kayak meng-create permainan-permainan itu adalah anak ya. Tapi anaknya ternyata sama bapaknya juga ternyata terjadi pertentangan ya. Terjadi tuh kayak ayahnya juga nggak mau anaknya itu berkuasa, jadi kayak dikunci juga ke dalam sebuah ruang kaca itu, menurut gue. Terus akhirnya yang anehnya lagi, anaknya itu kayak minta bantuan kepada si Joy ini yang masih selamat ini untuk ngebebasin supaya dia bisa buka pintunya dengan cara-cara MacGyver menurut gue ya. Jadi cara-cara tuh di tiap 5 games maut ini ya, ini semua ini emang gue akuin ya, katanya kan pinter-pinter, katanya para juara kan, tapi kayak tuh kepikiran aja gitu, kayak ala-ala MacGyver, kayak yang pikiran ada di otaknya diungkapin terus kayak bener semua gitu loh. Jadi kayak menurutku nih euforia untuk adrenalinnya bener-bener nggak ada untuk film ini ya. Jadi gue harap ya nih ya, ini Escape Plan nih, Escape Plan itu gue salah sebut tuh, Escape Plan jadi filmnya si Sylvester Stallone yang waktu dulu ketiga ya, yang dibilang adalah penjara paling sadis di dunia. Tapi ternyata kalau udah nonton ya, aduh, sipir-sipirnya hanya 3-4 orang, tuh sel-selnya hanya 3-4 orang juga, 3 sel juga. Lemes deh, lemes. Jadi gue harap ya Escape Plan ketiga itu udah cukup selesai sampai di sini. Mungkin gue rasa ya, mungkin bakal ada escape room ketiga nih dari sisi anaknya yang belum ketangkep kan, yang ternyata kan yang ketangkep bapaknya kan, atau mungkin dimatin di ruang tersebut. Terus juga menurut gue ya, jadi endingnya tuh gimana ya, ternyata tuh anaknya yang dari kecil tuh kayak memiliki gangguan kejiwaan. Lu lihat sendiri dari cara dia kayak ngelupas cangkang kepiting itu sebenarnya tuh udah cukup nakutin sebenarnya. Kalau di awal, kalau anggaplah gue rasa ya, kalau dibalik deh yang dikasih kayak flashbacknya itu harusnya anaknya, jangan bapaknya, karena bapak itu kayak kurang ada aura tuh antagonis yang bikin kita tuh penasaran. Ya begitulah. Jadi mungkin sutradara pengen kasih tuh plot twist ending tuh yang ibaratnya tuh kayak kita nggak disangka ternyata tuh di balik bapak itu ada anaknya lagi nih yang meng-create gitu loh, dan ternyata anak bapak ini nggak cocok gitu loh. Tapi gue rasa tuh sama sekali tuh nggak bikin gue yang nonton tuh jadi kayak gregetan gitu loh. Jadi gue merasa kayak tegang gitu. Kalau gue nonton film adrenalin tuh harusnya tuh kayak film apa ya, kayak yang dulu kayak film Final Destination, film Scream gitu tuh masih ada adrenalinnya. Tapi ini ya gitulah. Jadi menurut gue ya, kalau lu tanya ini film nilainya berapa nih, jujur gue bakal kasih nilai 4 dari 10. Karena filmnya walaupun temponya cepat, tapi dibuat skenarionya tuh, permainannya tuh sangat, menurut gue cukup berantakan, visualnya gak bagus. Orang-orangnya tuh yang 6 orang tuh juga kayaknya tuh dari umurnya juga kayak beda-beda semua, kayak tuh juga gak ada dapet chemistry-nya gitu loh. Yang paling mendingan cuma si Joy aja menurut gue ketika
banyak adegan tuh adrenalin atau adegan permainan tuh menurut gue dia ekspresinya masih lumayan, tapi yang lain tuh menurut gue tuh sama sekali nggak ngebantu. Kayak aktor-aktor tuh B-movie menurut gue. Jadi gue ngedouble banget nih nonton film ini. Jadi sesuai dengan moto gue ya, bagus gue bilang bagus, jelek gue bilang jelek. Jadi ini film menurut gue nih jelek dan nilai nih skor 4. Dan kalian kalau belum nonton menurut gue nih lu pikir-pikir lagi deh untuk nonton film Escape Room kedua. Oke, paling sampai sekian dulu ya penjelasan gua, ending explanation untuk film Escape Room kedua yang gua harap nih udah gak ada ketiga lagi. Mungkin nih dari sutradara ya, kalau lihat deh adegan scene nya waktu si cowoknya itu ya, si Ben itu bawa ketika dibawa ke rumah sakit, terus dia kayak nunjukin kayak jam ya, kayak jam masa lalu gitu ya, jam yang kayak orang suka pegang. Itu menurut gue tuh adalah petunjuk untuk ketiga menurut gue sih. Ya tapi udahlah, forget it deh, menurut gue udahan aja deh. Escape Room cukup diudahin sampai di sini. Ini film yang sukses bikin Escape Room itu ya, bayangin gue ya. Dan bayangan gue ini adalah film yang mungkin bakal gue watchlist dalam waktu kurun 5 tahun ke depan. Tapi setelah gue nonton Escape Room kedua, gue nggak pengen tuh nonton untuk watchlist Escape Room pertama karena menodai banget. Karena yang gue pikir kan Escape Room pertama nih adalah organisasi penjahat itu keren banget dan akan terjawab di Escape Room kedua, yang dimana penjahatnya gue harap tuh kayak futuristik gitu loh, yang kelihatan nih siapa sebenarnya nih master plan atau game plan. Ternyata bapak-bapak yang nggak punya aura antagonis ya menurut gue ya. Ya udah, paling sampai sekian dulu ya penjelasan gua untuk film ini. Kalau lu ada saran, ada masukan, ada teori tentang film ini, jangan lupa lu cantumin di komen. Dukung gua terus biar gua terus bisa berkarya di Watching Movie Channel. Oke, terima kasih. Hasta la vista. Halo masa bersama Watching Movie Channel. Jangan lupa support dan subscribe Watching Movie Channel. Terima kasih, hasta la vista.